Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan pertama kita ya setelah libur Lebaran. Jadi karena ini pertemuan yang baru ya, jadi pertemuan ke-10. Seperti biasa kita review dulu ya materi pertemuan yang lalu. Pertemuan bab yang ke-9, penghindaran pajak berganda. Kalau misalkan bisa menjawab ya, tulis nama dan NIM di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama gitu ya, boleh nggak negara Indonesia ya mengatur pajak negara Singapura? Kenapa seperti itu? Boleh nggak negara Indonesia mengatur pajak negara Singapura? Anissa, silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Menurut saya tidak bisa karena setiap negara itu memiliki kedaulatan penuh dalam mengenakan pajaknya menurut undang-undang domestik negaranya masing-masing, Pak. Jadi negara Indonesia itu tidak bisa mengatur pajak negara Singapura, Pak. Ya betul ya, jawabannya itu ya. Nggak boleh, karena ngatur pajak itu ada di negaranya masing-masing. Jadi dapurnya negara Indonesia ya Indonesia yang ngatur. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkinkah ya pajak berganda itu hilang? Mungkin nggak? Nita. Kan tadi itu Pak, mungkin pajak berganda itu hilang, mungkin asalkan negara kita itu dengan negara lain adanya P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Seperti itu Pak. Jawabannya belum tepat. Adik. Iya Pak, izin menjawab. Apakah ada suaranya? Ada, jawabannya yang belum ada. Jawabannya tidak mungkin Pak, karena adanya tax treaty juga itu dimaksudkan untuk meminimalkan saja terjadi pajak berganda. Kok bisa nggak mungkin? Apa tadi pertanyaannya gimana? Ya, kenapa bisa nggak mungkin nggak akan ada pajak berganda? Mungkin saja Pak, ada pajak berganda. Pertanyaannya mungkin nggak pajak berganda itu hilang? Kan gitu ya pertanyaannya. Jawaban kamu apa? Tidak mungkin Pak, tidak mungkin hilang. Karena adanya P3B juga dimaksudkan untuk
meminimalkan terjadi pajak berganda? Jawabannya hampir benar ya. Jawabannya benar tapi salah. Salah. Alasannya yang belum tepat. Jakiatul, silakan. Tidak mungkin Pak, karena kan setiap negara itu tadi mempunyai kedaulatan masing-masing untuk mengatur perpajakannya. Jadi pasti ada bentrokan antara kedaulatan dari negara satu dan negara yang lainnya. Oleh karena itu adanya P3B gitu Pak. Ya, betul ya. Kalau jawaban adik tadi itu solusinya, kenapa biar minimalnya meminimalisir, bukan menghilangkan. Tapi jawaban yang benarnya itu kayak Jakiatul tadi, karena negara itu kan pengen majakin ya pada dasarnya, mau penghasilannya di dalam maupun luar negeri yang kita kenal worldwide income itu gitu. Jangankan dengan negara lain ya, saya udah pernah katakan, dengan negara Indonesia aja pajak itu berganda. Contohnya sering saya sampaikan kayak PPh pasal 21. Kita kan dapat gaji gitu ya. Gaji itu kita potong, bukan kita potong, dipotong pajaknya oleh negara. Berarti kan uang yang kita dapetin itu udah bersih dari PPh 21. Tapi pada saat kita belanjakan uang itu, misalkan beli motor, beli mobil gitu ya, atau beli tas, ada PPN. PPN itu kan pajak juga. Berarti kan terjadi pajak berganda. PPh 21 dan PPN gitu. Jadi di Indonesia sendiri ada pajak berganda gitu ya. Padahal prinsipnya itu pajak itu nggak boleh berganda. Waktu pajak 1 mungkin kalian belajar ya itu tentang prinsip-prinsip pengenaan pajak. Gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah model tax treaty itu harus memilih antara OECD model atau UN model? Harus milih enggak? Silakan. Pertanyaannya gampang-gampang ya, tinggal memilih aja yes or no ya. Tapi alasannya yang agak susah sedikit. Pemanasan ya, masih pemanasan. Ferry silakan. Jawabannya iya Pak, harus milih. Jadi kalau OECD model itu biasanya untuk negara maju, sedangkan UN model itu untuk negara berkembang. Terus juga bisa milih model, jadi menciptakan model, jadi nge-upgrade model baru itu bisa. Jadi jawabannya boleh memilih atau harus memilih atau enggak? Harus Pak. Ya, jawabannya belum tepat ya. Alasannya tadi hampir benar, Pak. Silakan, ada yang mau coba lagi? Apakah harus memilih ya ketika membuat tax treaty itu antara OECD atau UN model? Jakiatul, silakan. Tidak harus memilih antara OECD atau UN model karena boleh menetapkan modelnya sendiri Pak, kayak Amerika ada US model kayak gitu Pak. Ya, betul ya. Jawabannya tuh tidak harus memilih karena kan waktu pertemuan lalu ya sebelum Lebaran tuh kan kita analisis ya, ternyata yang di Indonesia itu pakai tax treaty-nya ala Indonesia, bukan antara OECD atau UN gitu. Selama dua negara itu menyepakati tax treaty tersebut. Jadi syaratnya itu. Jadi kalau misalkan keduanya bersepakat, mau OECD, mau UN, mau di luar itu terserah, asal sepakat gitu. Kan yang ngejalanin dua negara. Jadi kalau mau ngejalanin itu dua-duanya harus sepakat gitu. Gitu ya. Kayak kalian kan biasanya kalau putus itu kan biasanya beda keyakinan ya. Yang satu yakin nyambung, yang satunya lagi yakin gak nyambung gitu.
Jadi beda keyakinan rata-rata. Udah, satu lagi deh. 1, 2, 3. Baru 3 ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ada kondisi nih, P3B itu tidak mengatur tentang pajak. Tapi masalahnya undang-undang domestik juga nggak ngatur, gitu ya. Maka mana yang harus dipilih? Ceritanya ada transaksi, di P3B nggak ngatur, di undang-undang domestik juga nggak ngatur. Mana yang harus dipilih? Ayo. Ada transaksi, undang-undang negara tidak mengatur. Undang-undang negara tidak mengatur, undang-undang P3B juga nggak ngatur. Mana yang harus dipilih? Anissa. Tania dulu ya. Tania, silakan. Iya Pak, kalau misalnya dua-duanya nggak ada, berarti tidak dikenakan pajaknya Pak. Ya betul ya, jawabannya itu ya. Tidak dikenakan pajak berarti kalau nggak diatur. Gitu. Segampang itu ya. Kalian kayaknya overthinking ya. Jadi kayak misalkan barter gitu ya. Kalian punya tas warna hijau, temennya tas warna kuning, tukeran gitu. Di P3B nggak ada yang ngatur. Di undang-undang domestik juga nggak ada yang ngatur, berarti nggak dipajakin. Gitu. Padahal itu transaksi kan, barter. Begitu. Oke. 1, 2, 3. Baru 4 ya, satu lagi deh. Nah, pertanyaannya sih gampang ini Mbak ya. Kenapa di dalam tax treaty itu istilahnya itu bukan convention, tapi agreement? Siapa ya? Tadi Tania. Terus Zakia tuh. Ini Zakia tuh yang tadi apa ini ya? Oh, Anissa. Tania lagi gitu ya? Ya Tania lagi berarti ya. Tania. Kalau convention itu lebih dari 2 negara, kalau agreement itu hanya 2 negara saja Pak. Ya betul. Gampang ya. Yaitu materi kita di pertemuan yang lalu. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi bab ke-9, penghindaran pajak berganda. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang bab yang ke-10. Ya.
tentang tax haven country. Bab ini paling gampang ya. Paling gampang. Nggak paling gampang lah, tapi sederhana ya. Sekarang tanggal 27. Wah, saatnya gajian. 27, nomor 27 Winnie. Hadir, Pak. Silakan dibaca dulu ya. Bab 10, tax haven country. A. Penyebab adanya tax haven country. Fenomena tax haven timbul sebagai reaksi manusia sebagai homo economicus terhadap ketentuan pajak di negara tempatnya tinggal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di negara tax haven. Rasionalitas ekonomi yang dipicu oleh profit motif inilah yang menjadi alasan mengapa mereka memindahkan uangnya ke negara tax haven. Banyaknya tax haven Menghilang suaranya. Coba Sherin, ada Sherin? Ada Pak, ada Pak. Silakan dibaca lagi yang bagian A-nya. Yang ini kayaknya sinyalnya hilang, dia nge-freeze tuh. Dari awal lagi ya Pak? Iya. A. Penyebab adanya tax haven country. Fenomena tax haven timbul sebagai reaksi manusia sebagai homo economicus terhadap ketentuan pajak di negara tempat tinggalnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di negara tax haven. Rasionalitas ekonomi yang dipicu oleh profit motif inilah yang menjadi alasan mengapa mereka memindahkan uangnya ke negara tax haven. Banyaknya tax haven countries yang jelas mengganggu negara lain, dan ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi OECD. Untuk memudahkan operasionalitasnya, modus operandi yang dilakukan oleh negara-negara tax havens adalah undang-undang dan kebijakannya dibuat sedemikian rupa agar bisa dipergunakan untuk menghindari atau mengelabui ketentuan pajak dari negara lain. Oke. Coba Irawati, yang benar itu haven apa haven ya? Yang baku itu? Kenapa? Kan ada haven, ada haven ya. Yang benar yang mana? Haven bukan pakainya. Ini yang benar haven apa haven ya? Yang bakunya. Apa dua-duanya sama? Yang benar yang mana? Pakai A apakah enggak? Sama aja, Pak. Sama aja. Artinya apa sih haven itu? Apa haven itu? Artinya? Ira? Haven artinya ini. Artinya heaven apa? Surga, Pak, di sini. Surga ya. Oke. Terus Mira. Ada Mira? Bapak, itu tadi Mira Lulu udah izin katanya ke Bapak. Oh gitu ya. Ya udah. Ya. Belum baca berarti saya. Rizka. Hadir, Pak. Homo economicus itu apa? Apa, Bapak? Homo economicus.
Bentar, Pak. Makhluk ekonomi bukan, Pak? Makhluk ekonomi. Gimana tuh maksudnya makhluk ekonomi? Orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang apa? Orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Benar nggak, Pak? Oke. Coba Dea. Apa hubungannya sama pajak internasional si Homo economicus itu? Ada Dea? Bapak mohon maaf, Deanya ada 2. Oh ya, Destantia yang atas. Bentar, Pak. Tete pertanyaannya, hubungan Homo economicus dengan pajak internasional, Pak. Ya. Apa tuh? Kan Homo economicus tuh makhluk ekonomi di mana yang tadi udah Rizka jelaskan, jadi kayak manusia tuh hidup apa kayak bertransaksi, bekerja dan kayak gitu. Nah, hubungannya dengan pajak tuh karena manusia misalkan makhluk ekonomi terus bekerja ataupun apa membuka usaha itu membutuhkan pajak. Jadi itu, Pak. Karena bekerja atau membuka usaha dan ada peraturannya kalau bekerja atau membuka suatu usaha dibutuhkan untuk membayar pajak. Makanya itu, Pak, si Homo economicus itu berhubungan dengan pajak internasional. Jadi setiap Homo economicus tuh harus membayar pajak kalau misalkan berurusan dengan sebuah transaksi gitu, Pak. Oke, coba kita tanya Nur Andini. Gimana kalau menurut kamu, Nur Andini? Apa hubungannya Homo economicus sama pajak internasional? Bentar, Pak. Atau pertanyaannya diganti deh. Kalau pajak lebih baik bayar gede atau bayar kecil? Nurandini.
Nur. Kalau kamu disuruh bayar pajak, lebih baik yang gede apa yang kecil? Kecil. Yang kecil. Kalau kamu pilih bayar pajak atau nggak bayar pajak, lebih milih mana? Nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak. Nah, itu disebutnya homo economicus, kaitannya dengan pajak internasional ya, atau dengan pajak pada umumnya. Jadi kalau misalkan homo economicus itu kalau bisa pajaknya kecil, ya, atau kalau memungkinkan tidak bayar pajak, gitu. Makanya kenapa ada namanya tax haven country, gitu ya. Kenapa ada tax haven country itu biar orang-orang yang punya jiwa normal, kan orang-orang yang jiwa normal itu yang nggak mau bayar pajak. Kalau misalkan pun bayar pajak, pengennya yang sedikit, gitu. Makanya adalah negara yang mengakomodasi keinginan orang itu, keinginan untuk bayar pajaknya kecil sama untuk tidak bayar pajak sama sekali. Gitu. Makanya di sini dibilangnya profit motive. Karena kan pajak itu kita tahu sebagai biaya, bukan pendapatan. Makanya kalau misalkan kita punya uang, daripada di Indonesia dipajakin terus uang kita, lebih baik kita pindahkan ke negara lain yang tidak memajaki uang kita. Gitu. Tapi kondisi tax haven country ini mengganggu negara-negara lain. Kenapa? Karena kayak tadi misalkan saya punya uang, harusnya tuh Indonesia yang memajakinya. Tapi karena uangnya sudah dipindahkan ke negara lain, jadi nggak bisa memajaki. Jadi hilang dong potensi pajak negara Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini namanya kurang beretika gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibilangnya kenapa sih kamu jadi negara bebas pajak, jadi aja penghasilan negara saya jadi berkurang gara-gara kamu gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran OECD. Gimana nih caranya agar tax haven country itu tidak ada, ataupun kalau misalkan tidak ada minimal dikecilin lah gitu. Makanya di Indonesia juga ada cara-cara untuk biar tidak pindah uangnya ke negara lain yang tax haven country itu. Seperti itu ya. Kenapa adanya tax haven country? Pertama, karena manusia itu adalah homo economicus. Yang kedua, karena profit motive. Gitu. Kalau homo economicus itu artinya fitrahnya manusia itu tidak mau bayar pajak gitu. Kalau yang kedua, profit motive itu karena pajak itu dijadikan sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Jadi itu ya dua penyebab kenapa adanya tax haven country. Gitu. Nah, sekarang kita lebih lanjut ngebahas tentang apa itu tax haven country. Silakan, Salsa. B. Pengertian tax haven country. Profesor D. Larry Crumbley, CPA, PhD, Jack P. Friedman, CPA, PhD, dan Susan B. Andres, CPA, MS dalam Dictionary of Tax Terms tahun 1997 mendefinisikan tax haven, a jurisdiction that allows transaction to take place in condition of extreme secrecy that may allow taxpayers to avoid taxation. Tax haven adalah suatu yuridikasi yang membolehkan transaksi berlangsung dalam kondisi yang sangat dirahasiakan, yang melegisasi wajib pajak menghindari pajak. Secara nomenklatur,
Tax havens merupakan tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan bebas pajak atau dengan pajak minimal. Gunandi 2007-284. Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Arti dari tax haven pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 18 ayat 3C menyebutkan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan pajak. Sedangkan SE Dirjen Pajak nomor SE 04-PJ 7-1993 menyebutkan bahwa kriteria tax haven adalah A. Negara yang tidak memungut pajak, atau B. Memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Namun, kriteria yang umum diterima oleh masyarakat internasional adalah kriteria yang disusun oleh OECD. Pada Harmful Tax Competition and Emerging Global Issue, OECD membagi dua jenis negara, yaitu tax haven dan harmful preferential tax. Kriteria tax haven adalah sebagai berikut. A. Tidak memungut pajak dalam nominal tertentu saja, tidak berdasarkan presentasi. B. Tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme exchange of information. C. Tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak. D. Adanya kebijakan ring fencing. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan bagi residen dan non-residen. Betul. Silakan dilanjutkan oleh Gina. Definisi tax haven country bisa berbeda-beda di masing-masing negara, tergantung dari ketentuan masing-masing negara mendefinisikan tax haven country. Darussalam 2007. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan tax haven country jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 25% dari penghasilan kena pajak. Jepang mengkategorikan suatu negara merupakan tax haven country jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 15% dari penghasilan kena pajak. Prancis mengkategorikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 66,67% dari pajak yang terutang, seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Prancis. Inggris mengklasifikasikan suatu negara sebagai tax haven country jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 75% dari pajak yang terutang, seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Inggris. The United States Government Accountability Office memberikan 5 karakteristik tax havens country yaitu sebagai berikut. A. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja. B. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. C. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. D. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. E. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center. OECD mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan apakah perlu memberlakukan pajak langsung atau pajak penghasilan dan mengenakan pajak dengan tarif tertentu yang sesuai kepentingan negaranya. Analisis faktor-faktor kunci lainnya yang dibutuhkan untuk suatu negara untuk dianggap sebagai tax haven, 3 faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada transparansi. Yang kedua, memiliki ketentuan dan praktek administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak. Dan yang ketiga, tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial. Sebagai ganti dari penerimaan negara berupa pajak, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi tax haven country adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya, menurut pribadi tahun 2004. Berikut ini beberapa kategori fasilitas perpajakan yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai tax haven country atau menyerupai tax haven country. Yang pertama, sekarang dilanjut oleh Cakiatul. Iya, Pak. Yang pertama, yang A, ada negara tidak mengenakan pajak sama sekali. Contohnya Bahama, Bahrain, Bermuda, Cayman Island,
Monaco, dan Nauru. Negara-negara ini memberikan fasilitas tidak ada pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, capital gain atau atas kekayaan. Yang kedua, negara mengenakan pajak langsung, namun dengan tarif relatif rendah. Contohnya, British Virgin Islands, Channel Islands, Swiss, Hong Kong, atau sebelum bergabung dengan Cina 1999. Di negara-negara ini, pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, capital gain atau atas kekayaan tetap dan ada tapi tarif yang digunakan relatif sangat rendah. C. Negara yang menerapkan teritorial dalam mengenakan pajak. Contohnya Costa Rica, Liberia, Malaysia, Panama, Filipina. Negara-negara ini mengenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari dalam negeri atau domestic source of income dan membebaskan pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang D. Negara yang memiliki tax treaty dengan negara lain yang mengenakan tarif pajak tinggi. Contohnya British Virgin Islands atau USA, Cyprus atau dengan USA, dan Netherlands Antilles dengan USA. Negara ini menjadikan negaranya sebagai alternatif utama tax haven. Yang E. Negara memberikan fasilitas tertentu untuk aktivitas khusus. Contohnya Inggris, Denmark, dan Belanda. Negara ini disebut juga sebagai secondary tax haven atau tidak murni sebagai tax haven karena hanya menyediakan fasilitas tertentu dan tidak seluruh kebijakan perpajakan berorientasi kepada tax haven. Fasilitas ini umumnya menyangkut penarikan modal dari luar negeri untuk ditanamkan di negara tersebut. Yang F. Negara yang menampung pencucian uang haram. Contoh Bahama, Panama, Cook Island, New Republik Dominika, Israel, Lebanon, Rusia, Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Filipina, Liechtenstein, St. Kitts Nevis, Vincent dan Grenadines. Negara-negara ini disebut sebagai surga uang haram karena sebagai tempat penampung pencucian uang haram atau money laundering, hasil dari bisnis ilegal. Fasilitas yang disediakan menyangkut tidak diusutnya asal-muasal uang tersebut, dan negara ini merupakan sebagian tahap layering dari proses praktik money laundering. Pada KTT G20 London pada tanggal 2 April 2009, negara-negara G20 sepakat untuk menampung daftar hitam atau blacklist tax haven country yang diklasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan standar yang disepakati secara internasional atau internationally agreed tax standard. Daftar hitam tersebut pertama kali diterbitkan oleh OECD dan telah diperbarui pada tanggal 2 April tahun 2009 dalam rangka pertemuan G20 di London. Perubahan berikutnya dibuat 7 April 2009 untuk mengeluarkan beberapa negara yang masuk dalam kategori tidak kooperatif. Keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara yang telah secara cukup dilanjut oleh Hasni. Iya, Pak. Yang pertama ada negara yang telah secara substansial menerapkan standar rules that have substantially implemented the standard, termasuk negara-negara seperti Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Yunani, Guernsey, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Jersey, Isle of Man, Meksiko, Belanda, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang kedua, tax haven yang mempunyai komitmen tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar, atau tax havens that have committed to but not yet fully implemented the standard, termasuk Andorra, Bahama, Cayman Islands, Gibraltar, Liechtenstein, dan Monaco.
Yang ketiga, pusat-pusat keuangan yang telah berkomitmen tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar, atau financial centers that have committed to but not yet fully implemented the standard, termasuk Chile, Costa Rica, Malaysia, Filipina, Singapura, Swiss, Uruguay, dan 3 negara Uni Eropa, Austria, Belgia, dan Luxembourg. Yang keempat, mereka yang belum berkomitmen pada standar, atau those that have not committed to the standard. Negara-negara di tingkat bawah standar, atau those that have not committed to the standard, digolongkan sebagai negara-negara yang tidak kooperatif atau non-cooperative tax haven. Uruguay awalnya diklasifikasi sebagai yang tidak kooperatif, namun setelah permohonan banding, OECD menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan transparansi dan bergerak ke atas dari daftar. Filipina sudah melaporkan sudah mengambil langkah untuk menghapus dirinya dari daftar hitam, dan begitu juga Malaysia dan Costa Rica. Pada tanggal 7 April 2009, OECD mengumumkan bahwa Costa Rica, Malaysia, Filipina, dan Uruguay telah dihapus dari daftar hitam setelah mereka telah membuat komitmen penuh untuk bersedia saling tukar informasi sesuai standar OECD. Di Indonesia, sebelumnya melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 650 KMK 04/1994 yang memuat daftar 32 negara untuk berkepentingan penerapan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH saat diperolehnya dividen tertentu yang secara tersirat sebagai tax haven country. Yang pertama Argentina, Bahama, Bahrain, Belize, Bermuda. Ke-17 dulu aja. Apa, Pak? Ke-17 dulu. Karena kan ini di halaman berikutnya. Macau, Mauritius, Meksiko, Netherlands, Antilles, Nicaragua, British Island, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island, Guernsey, Channel Island, Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hong Kong, Liechtenstein, Lithuania, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Australia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia. Namun, ketentuan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK 04 tahun 2008, sehingga saat ini daftar tax haven country menjadi tidak ada. Direktorat Jenderal Pajak cukup waspada dengan masalah tax haven country ini, sesuai dengan Per 39/PJ tahun 2009 dalam penyampaian SPT PPH, Badan Wajib Pajak ada kewajiban penyampaian penduduk negara. Penyampaian lampiran khusus tambahan 3A2 yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Kriteria tax haven country yang diberikan dalam lampiran 8 per 39/PJ tahun 2009 yaitu sebagai berikut. A. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah. Cukup. Oke, sebelum kita lanjut, kita tanya dulu ya ke Luciani. Ada Luciani? Ada, Pak. Pertanyaannya, apa penyebab adanya tax haven country? Bentar, Pak.
Apa jawabannya? Yang itu bukan Pak, yang pertama ada reaksi manusia sebagai homo economicus yang ingin membayar pajak kecil, dan yang kedua karena profit motif yang pajaknya dijadikan biaya. Ya, betul ya. Oke. Silakan Nita dilanjut membaca. Ada Nita? Bapak, ada suaranya? Ada. Ya. Sebentar, Pak. Tadi itu sampai yaitu sebagai berikut ya, Pak. Langsung aja Pak, A gitu. Iya. Yang A, negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh. Yang B, negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Yang pertama, negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. Untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14%, dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%. Yang kedua, negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Negara tax haven atau mendekati tax haven akan merugikan negara lain yang tidak menerapkan kebijakan yang sama. Adanya tax haven country merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional, di antaranya transfer pricing, control foreign corporation, dan treaty shopping. Oke. Sekarang kita bahas untuk pengertian dari tax haven country. Nah, di sini bentar. Yoko. Oke, kita lihat pengertian tax haven country. Katanya tax haven country itu salah satu definisinya ya, yurisdiksi. Yurisdiksi itu artinya sesuai dengan hukum gitu ya, gampangnya mah gitu. Yang membolehkan transaksi dengan berlangsung sangat rahasia. Biasanya kalau ada kata-kata rahasia itu biasanya melakukan pelanggaran ya. Gitu. Kayak kalian kan kalau mau misalkan menyontek itu rahasia atau terbuka. Kan pasti rahasia. Kenapa? Karena mencontek itu kejahatan. Gitu. Jadi kenapa kata-katanya ya di sini rahasia itu? Karena diindikasikan melakukan kecurangan gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia itu melakukan kecurangan. Makanya istilahnya rahasia. Jadi rahasia itu sebenarnya ada kemungkinan dia itu emang benar-benar rahasia karena tidak ingin diketahui orang lain, atau yang kedua kemungkinannya adalah karena dia akan melakukan kecurangan. Jadi tax haven itu adalah melegalisasi kecurangan pajak gitu ya. Kalau misalkan kita bisa simpulkan lah gitu ya. Jadi
kecurangan menghindari pajak itu di tax haven country. Nah, itu secara umum pengertian dari tax haven country. Gitu. Makanya nomenklaturnya bilang tax haven itu kan tempat, tapi tempat yang menguntungkan wajib pajak, di mana wajib pajak tidak perlu membayar pajak besar atau tidak membayar pajak sama sekali, sebagaimana alasan kenapa adanya tax haven country yang sudah dibahas di bagian A. Seperti itu. Makanya kalau ngomongin tax haven country itu ada banyak kriterianya. Yang jelas atau yang pasti tax haven country itu pasti memberikan namanya fasilitas pajak. Ya. Memberikan fasilitas pajak. Fasilitas pajak itu banyak jenisnya. Ada yang tarif pajaknya rendah, ya ini, atau tidak mengenakan pajak sama sekali, gitu. Sebagaimana fitrahnya manusia sebagai homo economicus tadi. Nah, itu pengertian akademisi. Sekarang kita lihat pengertian tax haven country di setiap negara atau beberapa negara lah ya, setiap negara banyak banget. Pertama kita lihat Indonesia. Bagaimana Indonesia mendefinisikan tax haven country? Ternyata di Undang-Undang KUP gitu ya, menyebutkan tentang ini. Atau Undang-Undang PPH ya, nomor 36 tahun 2008. Itu menyebutkan tentang tax haven country. Di mana dia menyebutkan namanya tax haven country itu pasti namanya memberikan perlindungan pajak. Pertanyaannya, kenapa pajak harus dilindungi? Ya, jawabannya adalah pajak itu merupakan kewajiban. Kemudian pajak itu boleh dibayar, boleh tidak, tergantung kepada negara di mana tempat dia memiliki penghasilan. Kalau di negara itu nggak ada pajaknya, ya udah nggak usah bayar pajak. Makanya dilindungi pajaknya. Gitu ya. Sama kayak misalkan di Indonesia ada PPN. Kemudian di negara X nggak ada PPN-nya. Nah, negara X itu nggak akan bilang-bilang kalau di sana itu nggak ada PPN. Gitu. Itu namanya pelindungan pajak. Biar apa? Biar pajaknya itu tidak dibayar. Atau bayarnya kecil. Gitu. Lebih lanjut, dijelaskan oleh surat edaran. Memberikan namanya kriteria. Kriterianya ada 2. Kalau di Indonesia. Yang pertama, negara tersebut dikatakan sebagai tax haven country kalau yang pertama nggak ada pajak di sana. Gitu. Yang kedua, memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Itu 2 kriteria dikatakan tax haven country oleh Indonesia. Misalkan, tarif PPH pasal 21 di Indonesia itu paling kecil 5%. Ternyata ada suatu negara yang tarif PPH pasal 21-nya itu paling kecilnya 1%. Kata orang Indonesia, atau kata negara Indonesia itu merupakan negara tax haven country atau negara surga pajak. Karena apa? Karena pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Atau PPN lah, atau value added tax. Di Indonesia itu pada umumnya 10%. Kemudian ada negara yang memungut pajaknya itu PPN-nya adalah 9%. Nah, dikatakan negara itu tax haven country. Kata siapa? Kata Indonesia. Gitu. Sama kayak kalian. Kalian itu melihat orang lain kaya atau miskin tergantung diri kalian. Kalau kalian punya mobil 10, ngelihat orang yang punya mobilnya cuma 1, disangkanya orang yang punya mobil 1 itu miskin. Ya kan? Karena kalian punya mobilnya 10. Tapi kata orang yang punya motor, ngeliat orang yang punya mobil 1 itu orang kaya.
Karena dia nggak punya mobil, dia punyanya motor. Jadi dikatakan tax haven country itu tergantung perspektif mana yang akan kita gunakan. Biasanya perspektifnya perspektif kita gitu. Kayak kita lah, kayak kamu gitu yang ngelihat orang lain, ih kenapa ya dia mah jelek? Kenapa kamu bilang dia jelek? Karena kamu ngerasa lebih cantik. Kamu kulitnya lebih putih, kamu kulitnya misalkan lebih mulus, kamu lebih tinggi, lebih langsing gitu ya. Alisnya misalkan lebih tebal, jadi kamu nyangka, oh saya lebih cantik dari dia. Tapi ketika kamu membandingkan dengan artis, kamu ngerasa, wah kenapa ya aku jelek gitu ya? Karena ngebandingnya sama artis. Gitu, makanya kaya tidak kaya, cantik tidak kaya. Cantik itu tergantung kita perspektifnya mau melihat kemana. Gitu. Kalau di kita mah kan kebalik ya. Kalau masalah kaya miskin ngelihatnya kemana? Ke atas. Duh kenapa ya? Kita teh pengen jadi PNS gitu ya. Pegawai Nagita Slavina gitu. Karena ngelihat PNS itu THR-nya dapat iPhone 12. Kita ngelihatnya ke atas. Gitu. Tapi coba kalau kita ngelihatnya ke bawah, orang lain jangankan THR, pekerjaan aja nggak ada. Gitu. Kalau kita mah yang ngelihat ke bawah itu bukan masalah harta, tapi masalah nilai. Duh, kenapa ya aku 60? Tapi aku mah 60 masih gede dibandingin teman aku, nilainya 15. Kan kebalik gitu ya. Harusnya mah kalau masalah nilai, lihatnya ke atas. Masalah kekayaan dan kecantikan ke bawah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sama. Tax haven country juga tergantung dari mana dia melihat perspektifnya. Wajar Indonesia bilang kalau negara X itu tax haven country karena PPN-nya 9%. Gitu. Nah, nggak cuma Indonesia yang netapin itu, tapi OECD juga bikin. OECD juga bikin yang namanya kriteria tax haven country. Yang pertama, sama kayak Indonesia, nggak ada pajaknya. Atau pajaknya itu berbentuk uang. Kan biasanya presentasi ya, 0,5%, 5%, 15%, biasanya dari presentasi. Negara yang termasuk ke dalam tax haven country, kata OECD, itu negara yang pajaknya itu nggak presentasi, tapi langsung berapa duit. Misalkan pajak buat perusahaan itu $100 per tahun. Nah, itu dikatakan tax haven country, kata OECD. Terus yang kedua kriterianya adalah tidak adanya exchange of information. Jadi nggak ada pertukaran informasi. Buat apa sih pertukaran informasi? Untuk mengejar pajak. Kayak misalkan Indonesia sama Malaysia, itu punya exchange of information. Jadi kalau misalkan ada penghasilan orang Indonesia di Malaysia, Fiskus Indonesia itu tahu karena ada perjanjian untuk exchange of information. Kalau kalian lihat di P3B itu ada di bagian akhir. Perjanjian untuk mensetujui kita itu bertukar informasi. Gitu, informasi yang berkaitan tentang pajak tentunya. Gitu. Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak. Administrasi pajak itu dia tuh lapor atau enggak, negara lain nggak tahu. Dia tuh bayar atau enggak, negara lain nggak tahu. Hampir mirip sama yang tadi ya, exchange of information. Kemudian yang keempat, adanya kebijakan ring fencing. Ada perbedaan perlakuan perpajakan bagi residen dan non-residen. Kalau ini negara Indonesia juga termasuk. Kenapa? Kan kita tuh ada yang namanya wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajaknya kalau dia punya penghasilan PP 21, 5, 15, 25, 30. Sekarang katanya mau diganti jadi 35% ya. Gitu ya, semoga kita bisa sampailah dipotong pajaknya pengennya 35% gitu ya. Biar apa?
Ya biar tahu, biar apa? Biar kita kaya. Kalau kita dipotongnya 5% lah, berarti gaji kita di bawah 200 juta ya PKP-nya. 250 juta ya. Kayak gitu. Kalau wajib pajak luar negeri dikenakan PPh pasal 26. Berarti ada pelakuan perbedaan kan? Ada perbedaan perlakuan perpajakan. Nah, jadi ini nih Indonesia melakukan karena ada WPDN, ada WPLN. WPDN-nya PPh 21, WPLN-nya PPh 26. Tarifnya juga beda, ini 5%, 15, 25, sama 30, kalau ini langsung 20% dari bruto lagi. Gitu. Apakah Indonesia termasuk ke dalam tax haven country? Belum tentu, karena hanya memenuhi satu aja. Gitu. Nah, kita beralih ke negara-negara lain. Gimana kata negara-negara lain? Jepang, misalkan. Jepang itu menetapkan di bawah 25% tax haven country itu. Indonesia termasuk? Enggak, karena di kita itu tarifnya adalah 25%. Umumnya di atas 50 miliar. Jadi Indonesia belum termasuk tax haven country, kata siapa? Kata Jepang. Gitu. Kemudian kita lihat negara Prancis. Negara Prancis itu 66,67%. Indonesia juga masih belum. Indonesia termasuk tax haven country berarti ya. Indonesia termasuk tax haven country. Berarti orang-orang Prancis itu dapat uang 60%-nya dibayarin ke negara ya. Jadi kalau kalian punya gaji 1 juta, 600.000 dibayarin ke negara, 400.000 punya kalian. Mantap nggak? Makanya bersyukur ya jadi orang Indonesia ya. Gitu. Karena di Prancis mah, kalau ngelihat dari sini berarti pajaknya Prancis 60% dong. Bedanya, kalau di Prancis 60% kita bayarin ke negara, orang-orang miskin, terus orang-orang yang fasilitasnya mungkin bagus. Mungkin ya, karena saya kan belum pernah ke Prancis ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat negara Inggris ya. Kalau Inggris lebih gede lagi ya, 75%. Berarti nggak ada orang kaya dong di Inggris ya. Gaji 1 juta, kita cuma punya uang 250.000. Itu pajak atau ngarampok ya? Ya kan, masa kita yang kerja lebih banyakkan negara yang ngerasain, kan ngerampok dong jatuhnya. Tapi tentu pasti ada ininya ya. Ada peraturan yang nggak mungkin langsung dihajar 75%. Gitu. Jakarta 2,5%, perpuluhan aja cuma 10%, itu 75% kan gelo ya. Tapi kita nggak tahu ya, karena kita bukan orang Inggris. Berarti kalau gitu, orang Inggris yang kaya itu benar-benar kaya karena dia ngumpulin uang dari 25% setiap penghasilan dia ya. Gitu. Makanya mereka pada ke Indonesia ya, karena Indonesia murah-murah kata mereka. Ya, jadi kata saya juga bilang tadi tergantung perspektifnya kita gitu. Oke. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi ke negara Amerika. Ya. Kenapa sih Amerika masuk wae? Biar kelihatan dia itu negara superpower. Kayak kemarin kan kita bahas, kenapa sih ada US model? Ya biar mereka tuh show up, nih saya juga punya gitu loh. Di literatur Indonesia gitu.
Nah, kita lihat kategori yang Amerika bikin. Ada 5. Nomor 1, nomor 2 sama ya dengan OECD ya. Ini sama ya. Ini sama dengan OECD. Sama Indonesia juga. Dan Indonesia. Yang ketiga, tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksananya. Kayak undang-undang pajak di negara tertentu tidak bisa diakses oleh orang luar. Nah, itu dikatakan tax haven country. Kalau di Indonesia mah bebas ya. Orang luar negeri search undang-undang PPH Indonesia, dia akan dapat. Berarti di Indonesia ada transparansi. Jadi Indonesia bukan termasuk ke dalam tax haven country menurut Amerika. Terus yang D, tidak ada kewajiban bagi usaha asing untuk berdagang secara fisik pada negara itu. Termasuk tax haven country itu, kata US. Indonesia juga menganut kan, yang namanya BUT kan harus punya dua syarat. Yang pertama ada fisiknya atau keberadaannya ada, yang kedua aktivitasnya kan. Kita sering bahas lah. Kalau misalkan Putih Ajaha itu udah apalah yang gitu-gitu mah nggak usah dikasih tahu lagi. Gitu. Oke. Berikutnya yang kelima, mempromosikan negaranya sebagai offshore financial center. Offshore itu lepas pantai ya bahasa Indonesianya mah. Atau negaranya itu dipromosikan sebagai negara yang lebih ramah dalam hal perpajakan. Seperti itu. Nah, itu US model ya, atau US. Di US bilang 5. OECD ada 4. Indonesia cuma 2. Kriteria sebagai tax haven country. Nah, OECD juga sebagai perkumpulan negara-negara maju ya, memperbolehkan yang namanya setiap negara untuk memiliki kriterianya masing-masing. Gitu. Oke. OECD juga memperbolehkan negara itu bikin kriteria masing-masing. Bahkan OECD juga mengakui bahwa pajak itu kedaulatan negara. Terserah dia sebenarnya negara itu mau memberikan tarif pajak sekecil mungkin itu terserah. Gitu. Tapi ada pertimbangan yang harus dilakukan ketika menentukan besaran tarif pajak. Apa aja yang 3 ini? Gitu. Gitu ya, itu tentang kriteria-kriteria dari tax haven country. Kalau kita tadi kan Indonesia itu kriterianya cuma 2. OECD kriterianya tadi ada 4 plus 3 ya, yang ini, yang di atas. Kemudian Amerika itu ada 5 kriteria. Untuk menentukan dia itu negara tax haven country atau bukan. Nah, itu tentang tax haven-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan.
untuk Tania. Ada Tania? Ada, Pak. Kalau ada pajak, ada negara yang tarif pajaknya itu 5%, dikatakan tax haven country nggak? Dikatakan, tapi tergantung negara mana yang mengakuinya, Pak. Ya, betul. Tergantung ya jawabannya. Tergantung kata negara siapa dulu. Gitu ya. Oke, berikutnya Adinda. Ada Adinda? Ya, Pak. Oke, buat Adinda, informasi apa yang harus ditukar antar negara? Kan katanya negara itu harus bertukar informasi agar tidak dikatakan sebagai tax haven country. Pertanyaannya, informasi macam apa yang dipertukar itu? Informasi perpajakan. Informasi perpajakan contohnya kayak apa? Kalau informasi Adinda udah nikah atau belum, itu informasi perpajakan bukan? Bukan. Kenapa? Kayak informasi besar pajak PPh-nya berapa di negara tersebut, kayak gitu-gitu, Pak. Bentar, kenapa informasi kamu udah nikah atau belum bukan informasi perpajakan? Ada nggak hubungannya nikah sama pajak? Pajak, Pak. Kenapa? Ada tarifnya, tarif PPh-nya jadi kepotong kalau udah nikah. Ada ya, berarti informasi kamu udah nikah atau belum itu termasuk informasi perpajakan ya? Iya. Kalau informasi kamu udah punya pacar atau belum itu termasuk enggak? Bukan. Bukan. Kan ada pajak jadian ya? Itu beda ya? Nggak ada, Pak. Apalagi Adinda yang termasuk ke dalam informasi perpajakan? Informasi apa lagi? Kan tadi informasi status pernikahan termasuk kan katanya. Terus apa lagi selain itu? Informasi perpajakan. Informasi tentang pekerjaan. Pekerjaannya atau gajinya? Gaji di pekerjaannya. Gaji di pekerjaannya. Kalau informasi tempat perusahaan dia bekerja penting nggak? Buat pajak? Penting. Buat apa? Buat apa? Pajak tahu, misalkan Adinda kerja di mana, buat apa? Ada hubungannya nggak sama perpajakan? Biar tahu gajinya berapa. Jadi yang penting itu tempat bekerjanya atau gajinya? Gajinya. Jadi tempat bekerjanya penting nggak? Enggak. Enggak. Jawabannya yang benar penting ya. Buat apa? Buat tahu si tempat dia bekerja itu udah motong belum pajaknya, gitu. Terus kalau misalkan jumlah kendaraan dia penting nggak buat pajak? Penting. Buat apa? Buat pajak kendaraannya. Ya, buat pajak kendaraannya dibayar atau belum gitu ya. Nah, itulah informasi perpajakan tuh banyak ya. Dari mulai berapa tabungannya, di mana aja asetnya, itu penting informasi-informasi perpajakan. Dari mana sumber penghasilannya, itu namanya
informasi perpajakan. Nah, informasi-informasi tersebut harus di-exchange atau pertukaran informasi gitu. Bukan informasi BPJS yang dijual ya, itu bukan pertukaran informasi ya, itu mah perjualbelian data peserta BPJS gitu. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Pertanyaannya, dari mana dong negara itu dapat duit? Kan pajak itu kayak di Indonesia 80% penghasilan negara berasal dari pajak. Nah, kalau tax haven country dari mana dapat duitnya? Nah, dapatnya ada di biaya pendirian perusahaan. Biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya. Itu tax haven country dapat duitnya. Bukan dari pajak. Nah, ini pertanyaannya agak berat nih buat Siska. Mana Siska? Ada Siska? Ada, Pak. Lebih gedean mana? Dapat uang dari pajak atau dari biaya pendirian, iuran, sama biaya jasa tambahan lainnya? Menurut Siska? Dari pajak, Pak. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dari iuran-iuran itu kan orang yang ikut iurannya tuh mungkin sedikit, Pak. Itu dibanding dengan penghasilan dari pajak. Yang rata-rata kan banyak. Oke. Coba Diva. Menurut kamu gimana, Diva? Sama dengan Siska, Pak, lebih apa? Lebih. Suaranya malah hilang. Yang kamu. Gimana, Diva? Suaranya hilang ya. Coba Ferry. Gimana, Fer? Menurut kamu? Bisa diulang Pak pertanyaannya? Gedean mana pajak sama biaya ini? Menurut saya gedean biaya ini, Pak. Soalnya kan ini sifatnya itu apa ya? Lebih kayak rahasia. Hal yang rahasia itu biasanya besar nominalnya. Oke, kalau menurut kamu nih Ferry, ada dua negara nih. Yang pertama negara pajak, yang kedua negara surga pajak. Mana yang lebih banyak wajib pajaknya? Pasti milih yang ke surga pajak, Pak. Kan balik lagi ke yang prinsip yang homo ekonomi. Ya, betul ya. Jadi kemungkinan besar meskipun biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa tambahan lainnya itu kecil, tapi karena peminatnya banyak, ada kemungkinan penghasilannya itu lebih besar daripada negara pajak. Kenapa? Kalau negara pajak, orang-orang itu akan berpikir bagaimana caranya pajaknya itu paling efisien. Sedangkan kalau di surga pajak, dia itu udah nggak punya pilihan lagi buat mengurangi. Pada saat dia mendirikan perusahaan di negara surga pajak, ya udah, misalkan bayar per tahunnya $500, ya udah $500, mau berapa miliar pun dia dapat penghasilan, nggak dipajakin.
Bahkan di negara bebas pajak itu tidak perlu adanya tempat fisik. Ada dosen saya pernah cerita, dia itu bagian pemeriksa pajak internasional. Ada salah satu negara, saya nggak boleh sebutin negaranya ya. Negara itu tuh surga pajak. Jadi pada saat ada warga negara Indonesia yang kenapa dia kaya tapi nggak bayar pajak, pada saat dikonfirmasi ternyata uangnya nggak ada di Indonesia. Penghasilannya pun nggak masuk ke perusahaan dia yang di Indonesia, tapi ke negara X tersebut. Didatangilah ke negara X tersebut sama dosen saya itu Pak Angkola namanya. Kata beliau, ketika datang ke negara X tersebut, perusahaannya itu nggak ada, adanya cuma apa? Pelangnya doang. Pelangnya doang. Pelang itu apa ya? Tanah nama doang. Jadi ada satu gedung ya atau satu rumah, isinya itu ada sampai 50 pelang. 50 papan nama. Gitu. Padahal omset si perusahaan itu udah puluhan miliar. Jadi semudah itu loh masuk ke tax haven country dan tinggal bayar biaya iuran doang per tahun. Gitu. Jadi memang kalau negara pajak itu lebih banyak tarifnya. Tapi kalau dibandingin sama tax haven country yang kecil tapi dia mainnya kuantitas seperti itu. Gitu ya. Nah, ini negara-negara yang diindikasikan ya. Kita tuh nggak bisa memastikan sebenarnya. Diindikasikan tax haven country. Dibagilah ada yang nggak dikenakan pajak sama sekali, gitu ya. Ada yang pajaknya langsung tapi rendah. Ada yang pajaknya itu hanya teritorial aja. Maksudnya teritorial itu ya pajak di negara Costa Rica, di Costa Rica kalau ada negara, kalau ada transaksi di Costa Rica ya nggak dipajakin, kan itu enak banget ya. Gitu. Atau ada yang tax treaty itu ada yang pajaknya itu malah tinggi. Emang kenapa tax haven country yang tinggi itu jadi tax haven country? Karena bisa jadiin biaya untuk mengecilkan laba. Mengecilkan laba buat apa? Biar bayar sahamnya, bayar dividennya itu kecil. Ada juga tuh yang kayak gitu. Tax haven country itu berarti ada dua kemungkinannya ya. Tarif pajaknya rendah sama tarif pajaknya tinggi. Kalau tarif pajak rendah itu buat homo economicus, ya. Kalau tarif pajak tinggi itu untuk yang kedua yang tadi. Biar lebih efisien. Jadi kan kalau labanya kecil kan laba yang harus disetorin atau harus dibagikan ke dividen kan kecil. Segitunya ya. Saking nggak mau memberikan hak untuk orang lain. Seperti itu. Malah ada negara-negara yang memberikan fasilitas khusus gitu. Nah ini tadi udah dibaca, karena ini kan pengetahuan aja. Ada yang menampung pencucian uang haram. Makanya kalau misalkan kalian suka nonton film-film Hollywood yang transaksi narkoba gitu ya, transaksi ini biasanya ke salah satu negara ini. Gitu. Bermuda itu ternyata negara ya. Dikirain nama pulau ya, Pulau Bermuda. Yang diindikasikan sebagai salah satu pulau yang ada di tengah-tengah segitiga Bermuda. Teori konspirasinya itu adalah tempat atau gerbang UFO keluar dari dalam perut bumi. Tapi kita nggak bahas itu ya. Saya bukan ahli konspirasi. Nah, dulu tahun 2009 itu ada blacklist tax haven country. Tapi dihapus karena terlalu
karena terlalu menyudutkan salah satu negara. Padahal negara itu bisa berubah. Sekarang boleh tax haven country, tapi mungkin tahun depannya dia enggak. Kayak gitu. Bahkan di Indonesia pun sama, karena OECD ngeluarin G20 KTT G20 ngeluarin blacklist. Indonesia juga ngeluarin blacklist juga, tapi dicabut juga gitu. Seperti itu ya. Terakhir, tentang gambaran kriteria negara-negara tax haven. Intinya, ya, kalau misalkan ada suatu negara yang memudahkan agar pajaknya itu kecil atau hilang sama sekali, itu diindikasikan sebagai tax haven country. Rinciannya kalian bisa baca di modul ini ya. Seperti yang pertama, kemudahan di bidang peraturan perpajakan, rahasia perbankan yang tidak bisa diketahui negara asalnya, kemudian mudahnya untuk mendirikan suatu perusahaan tanpa perlu adanya aktivitas atau bentuk fisik di Indonesia, di negaranya. Pokoknya kalau segala kegiatan atau aktivitas yang memudahkan untuk pajak itu kecil atau hilang sama sekali, diindikasikan dia itu sebagai negara surga pajak. Seperti itu. Nah, negara-negara yang saya sebutkan di sini itu mungkin masih relevan, tapi mungkin juga udah nggak kayak gitu. Makanya saya nggak mau nyebutin negara-negaranya. Karena kan kita nggak tahu negara tersebut masih istiqomah sebagai tax haven country atau dia udah berubah menjadi negara pajak gitu. Makanya ini sebagai pengetahuan saja buat kalian. Pertanyaan nih terakhir. The last but not least, ya. Pertanyaannya coba ke Ati. Iya, Bapak. Ati, mungkinkah negara bisa hidup tanpa pajak? Bisa kayaknya, Pak. Bisa. Kenapa? Yang dari dia jadi nggak itu. Nggak deh, nggak, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Kan biasanya sebagian untuk beberapa negara sebagian pendapatannya berasal dari itu, dari pajak. Sebagian besar pendapatannya dari pajak. Kalau negara yang nggak ada pajaknya boleh nggak, Ati? Bolehkah suatu negara tidak mengenakan pajak di negaranya? Apa jawabannya? Gimana, Ati? Coba Citra. Iya, Pak. Gimana? Kalau menurut saya bisa hidup tanpa pajak. Contohnya kan ada negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Emang ada ya? Negara apa ya? Bahama, Bahrain, Bermuda, yang itu bukan, Pak? Monaco, Nauru. Jadi kalau negara nggak ada pajak, bisa hidup juga ya? Bisa.
Oke, coba Lutfi. Iya, Pak. Kalau Indonesia mungkin nggak ada pajak? Nggak mungkin kayaknya, Pak. Soalnya ada pajak juga. Kalau wajib pajaknya nggak sadar sama pajak juga kan, berarti pendapatan pajaknya kurang. Belum lagi yang kayaknya mewakili rakyat, Pak, pada koruptor. Oke. Alauddin, gimana menurut kamu? Mungkin nggak Indonesia nggak ada pajak? Menurut saya sih, Pak, Indonesia nggak mungkin, Pak. Sama kayak UPI jawabannya, Pak. Karena kan ada pajak juga, wajib pajak juga udah banyak yang nggak bayar gitu loh, Pak. Apalagi kalau nggak ada pajak gitu ya? Iya, Pak. Ada pajak juga, negara Indonesia defisit ya, apalagi nggak ada pajak gitu ya? Iya, Pak. Agnes. Iya, Pak. Kalau Indonesia nggak ada pajak, apa yang terjadi kepada negara Indonesia? Kayak pembangunannya bakalan terhenti. Terus? Yang pasti Pak, yang kan pajak tuh uang pajak tuh dijadiin kayak belanja negara gitu kan Pak. Kalau misalnya nggak ada pajak, negaranya nggak bisa belanja. Oke, jadi buat Agnes belanja itu penting ya. Anissa. Iya Pak. Gimana kalau Indonesia nggak ada pajak? Apa yang terjadi? Bangkrut Indonesia? Kalau menurut saya itu, kalau misalnya tidak ada pajak, nantinya pelayanan-pelayanan yang ada di Indonesia itu jadi terhambat, bahkan tidak ada, kayak misalnya untuk pembuatan sekolah gitu. Terus bikin yayasan, puskesmas, dan lain-lain itu kan kalau misalnya ada pajak itu bisa membantu ya Pak untuk rakyatnya yang ekonominya tuh di bawah gitu. Kalau misalnya pajaknya yang nggak ada, jadi tambah susah aja gitu. Dea Apriliani. Ya Pak. Mungkin nggak Indonesia bangkrut kalau nggak ada pajak? Menurut saya mungkin Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada pajak, Indonesia nggak bisa, yang kata Agnes tadi, nggak bisa membuat pembangunan yang ada di Indonesia terhenti. Jadi pembangunan sangat penting ya buat Agnes sama Dea ya. Padahal kan pembangunan itu sekarang juga sekolah nggak semua sekolah negeri ya. Ada sekolah swasta, berarti nggak ada negara pun sekolah swasta bisa bikin. Kesehatan juga sama, nggak semua rumah sakit itu punya negara ya, ada juga yang punya swasta. Gitu ya. Apakah menjadi bangkrut negara Indonesia kalau nggak ada pajak? Indonesia itu punya pajak itu sebelum Indonesia merdeka ya. Kalau kalian lihat sejarah pajak di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka itu udah ada pajak. Pajaknya pajak perkebunan. Tapi jauh sebelum itu, negara Indonesia masih nama Nusantara, itu nggak ada pajak. Dan apakah rakyat Indonesia pada mati? Nggak juga ya. Yang mati-mati, yang meninggal-meninggal, yang hidup ya masih hidup. Gitu. Artinya ya kalau menurut saya, Indonesia itu kalau nggak ada pajak juga nggak akan mati ya, nggak akan meninggal ya. Nggak akan meninggal. Mungkin negara Indonesia-nya bisa hancur mungkin. Dan itu pasti ya. Pasti negara Indonesia itu suatu saat, bukan cuma negara Indonesia ya, tapi semua negara itu tidak akan ada lagi yang namanya pajak.
Nggak tahu apakah kalian nanti mengalami atau enggak ya. Kalau saran saya sih semoga kalian tidak mengalami masa itu ya. Karena kalau masa itu terjadi berarti kemungkinan kiamat nggak akan lama lagi. Gitu. Tapi itu pasti terjadi. Nggak usah khawatir. Entah itu buat ke anak kalian, cucu kalian, nggak tahu ya. Apa mungkin sekarang gitu ya. Karena dirasa pajak itu, kenapa pajak itu selalu kurang? Karena dipaksakan. Kan iuran paksa kan? Beda dengan kalau sukarela mah jadi berkah gitu ya. Gitu, makanya kenapa ada negara-negara yang tanpa pajak pun bisa hidup. Mungkin karena berkah ya, karena ya nggak tahu ya. Gitu. Kalau nggak ada pajak, saya nggak akan ngajar pajak ya. Nggak ada kerjaan dong saya. Ya nggak apa-apa ya. Kan kerjaan tuh nggak cuma di sini ya, kerjaan tuh banyak. Oke, lanjut Rena. Rena, ada? Iya, Kak. Ada. Menurut kamu, tax haven country itu melanggar enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Soalnya kan udah ada ketentuannya juga, Pak, bisa gitu. Oh, jadi kalau kamu punya negara terus memilih sebagai tax haven, boleh? Boleh. Oke. Betul ya, emang tax haven itu kedaulatan kita, hak asasi suatu negara, mau ada pajak di negara gua, mau enggak, ya terserah gua gitu kan. Gitu ya. Putri Azahra. Ya, Pak. Kalau ada tax haven country itu merugikan negara lain enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Apakah merugikan? Enggak sih, Pak, soalnya tergantung si negaranya itu. Jadi kayak kalau misalkan, jadi nggak akan ngerugiin, gimana ya? Nggak akan ngerugiin. Kalau kata Ismi gimana Ismi? Kalau kata saya merugikan, Pak, karena meresahkan negara lain gitu. Jadi tax haven ini tuh kan seperti tadi yang Bapak bilang ya, kurang beretika sehingga tax haven ini tuh bebas pajak. Jadi adanya mungkin penyalahgunaan atau penggelapan pajak gitu, Pak. Condong ke penghindaran pajak. Gitu bukan, Pak? Ya, jawabannya coba satu lagi deh. Rofi gimana menurut kamu? Izin menjawab ya Pak, menurut saya merugikan Pak, karena tadi kan dari definisinya sendiri pun bahwa di sana ada rahasia, di mana rahasia itu kata Bapak tadi bahwa itu ada kecurangan di baliknya gitu. Lalu untuk perpajakannya itu sendiri merugikan Pak, di mana misalnya yang tadinya harus dipajaki di Indonesia tapi ternyata di negara lain lebih rendah pajaknya, nah, maka orang-orang yang ada di Indonesia itu sendiri bakal tadi yang kata Bapak contohin bahwa misalnya uangnya disimpan di negara yang punya tax haven gitu Pak. Tapi katanya kan tax haven country itu boleh ya? Gimana menurut kamu, Rofi? Iya Pak, boleh. Tapi akan boleh, namun merugikan negara yang tidak menerapkan tax haven country Pak. Jadi melakukan kejahatan diperbolehkan ya? Boleh Pak. Berarti negara-negara di dunia itu melegalkan kejahatan, gitu ya? Menurut kamu? Boleh Pak, tapi kan di definisinya dirahasiakan Pak. Ya, kan tax haven country itu kejahatan, tapi diperbolehkan. Berarti negara-negara itu pada diem ya?
berarti memperbolehkan Iya, kejahatan Pak. di dunia ini gitu ya. Iya, Pak. Nggak adil dong ya. Oke, coba kita ke Adik. Iya, Pak. Negara Indonesia lebih baik jadi tax haven country apa enggak? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena bakal kehilangan potensi pajak. Soalnya WP-nya banyak. Tapi kan ada pajak aja sekarang masih defisit. Apa yang salah pajaknya gitu? Gimana, Adik? Menghilang? Iya, Pak. Gimana? Tadi gimana pertanyaannya, Pak? Apa tadi ya? Sekarang aja ada pajak masih defisit. Apakah nggak seharusnya kita merubah? Iya kan, Pak. Kalau nggak salah tadi dengar kata Bapak, defisit tersebut disebabkan karena pajak itu sifatnya terpaksa gitu. Kalau sukarela kan jadi berkah. Kenapa kamu ini? Terus kenapa kamu tetap Kenapa kamu tetap menyarankan Indonesia ada pajak? Kenapa? Coba. Karena Gimana? Karena apa? Izin menjawab, Pak. Karena WP-nya banyak kan tadi. Oh, karena WP-nya banyak. Coba Nais. Nais, gimana Nais? Ya, Bapak, menurut saya juga sebaiknya Indonesia menerapkan apa tadi pajak sih, Pak. Gara-gara? Soalnya kan tadi kata Bapak juga kalau misalkan kayak tax haven country itu kan lebih kayak apa ya, uang yang didapat itu kayak uang-uang kurang manfaat gitu ya, Pak. Apalagi Indonesia itu kan negara Islam gitu ya, Pak. Jumlah mayoritas Islamnya banyak gitu, Pak. Justru di Islam nggak ada lebih baik. Enggak, Pak. Maksudnya kalau misalkan condong ke penghasilannya gitu, Pak. Kalau lihat Kalau lebih menurut kamu, Nais, hasil dari uang yang tax haven country itu halal nggak? Kayaknya enggak. Dari biaya pendirian usaha itu halal nggak menurut kamu? Kayaknya enggak. Enggak. Karena tax haven country kecurangan menurut kamu, kejahatan gitu. Kan tindak kejahatan, Pak. Oke. Ya udah ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya masih ada pembahasan lebih lanjut ya, apakah jadi kita kan harus mikir juga ya sebagai penerus bangsa ini, apakah kita tetap harus ada pajak atau harus kita hilangkan malah gitu ya, karena kan segala sesuatu yang melanggar itu bisa berakibat buruk gitu, dan itu dibuktikan gitu dengan adanya sekarang pajak ada tapi tetap kita tuh kekurangan dana. Apakah salahnya itu bukan wajib pajak ya, tapi pajaknya, itu yang jadi pertanyaan kan. Makanya saya diskusiin ini dengan kalian gitu. Tapi di antara kalian atau sebagian dari kalian tuh berpikir pajak itu masih harus tetap diadain di Indonesia gitu, dengan berbagai macam alasan yang tadi gitu ya. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah di materi-materi berikutnya kalau
ada waktu dan kesempatan. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa nanti ada sedikit cemilan ya, cemilan soal bisa dikerjakan, waktunya cukup lama 1 minggu. Bisa kalian combine dengan kue saljunya biar lebih semangat ya. Jadi bisa ngerjain lebih cepat gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.